Dinosaurus adalah salah satu kelompok hewan terkuat yang pernah hidup. Mereka menguasai bumi tanpa ada yang menantang selama lebih dari 140 juta tahun, yang mencakup durasi lengkap era Mesozoikum. Tidak ada kelompok hewan lain yang mampu menantang mereka di darat, dan hanya ketika sebuah asteroid raksasa menghantam bumi 66 juta tahun yang lalu, segalanya berubah. Peristiwa dampak itu membawa bencana bagi semua kehidupan. Tetapi dinosaurus paling terpengaruh, tidak berkat ukurannya yang besar. Dalam waktu singkat, semua dinosaurus non-unggas punah. Namun, ini bukan akhir bagi kadal yang mengerikan. Karena satu kelompok berhasil bertahan hidup, dinosaurus avian alias burung. Kelompok hewan yang dikenal ini memang dinosaurus dan khususnya termasuk dalam klade Theropoda. Saat ini, mereka ditemukan di seluruh dunia dan diwakili oleh lebih dari 10.000 spesies hidup, yang tidak diragukan lagi sangat mengesankan. Meskipun tidak ada spesies burung yang hidup yang memiliki kehadiran mengesankan seperti dinosaurus non-avian. Tidak lama setelah kematian dinosaurus non-unggas, sebenarnya ada keluarga burung karnivora yang muncul yang hampir menyaingi pendahulu mereka. Kelompok dinosaurus avian yang mengancam ini sebagian besar tinggal di Amerika Selatan dan menciptakan dinasti kuat yang bertahan selama puluhan juta tahun. Ini adalah roket hutan, keluarga dinosaurus avian yang tidak bisa terbang, yang lebih sering disebut sebagai burung teror, dan memang seharusnya begitu. Semua anggotanya memiliki paruh bengkok besar, leher yang kuat, dan cakar setajam silet. Selain itu, beberapa spesies dari kelompok ini berhasil tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, bahkan menjadi beberapa predator darat terbesar yang pernah hidup di Amerika Selatan, serta menjadi burung karnivora terbesar sepanjang masa. Namun, mereka tidak memulai sebagai raksasa. Mereka berasal dari awal yang sederhana, dengan anggota pertama yang diketahui, Paleopsilopterus. Burung teror primitif ini berasal dari tempat yang sekarang disebut Brasil dan hidup sekitar 53 juta tahun yang lalu, selama awal Eosen, saat bumi sangat panas dan mengalami hujan lebat. Itu adalah salah satu anggota terkecil dan paling ramping dari keluarganya. Dengan orang dewasa hanya mencapai tinggi 1 meter atau sekitar 3 kaki, kira-kira seukuran seekor stor. Meskipun kecil, ukurannya memberikan peningkatan kelincahan dan kecepatan yang memungkinkannya menjadi predator sukses di lingkungannya. Namun, kemungkinan besar ia bukan predator puncak karena ada karnivora lain di daerahnya, termasuk berbagai buaya dan ular. Untungnya bagi burung teror, dan kurang beruntung bagi yang lain, mereka tidak akan tetap kecil untuk waktu yang lama. Dalam 3 juta tahun setelah anggota pertama yang diketahui, genus kedua muncul dengan ukuran 50% lebih besar dari nenek moyangnya, Aletornis. Peningkatan ukuran ini sangat mengesankan, tetapi klaim ketenaran burung ini yang sebenarnya adalah persebarannya, karena ia adalah satu-satunya anggota keluarganya yang diketahui telah hidup di luar Amerika. Sisa-sisanya ditemukan di Prancis dan Swiss. Dengan perawakannya yang lebih besar, ia menjadi pembunuh yang lebih mematikan dan diperkirakan memangsa bahkan kuda serta primata kecil. Meskipun sukses di Eropa, burung teror akhirnya berkembang pesat dengan cara yang lebih menakutkan di Amerika. Oligosen adalah masa ketika keluarga ini benar-benar mencapai puncaknya, karena saat itulah burung teror raksasa pertama muncul dengan kedatangan genus baru, Paraphysornis, yang menghuni Brasil. Paraphysornis adalah raksasa absolut dibandingkan dengan burung teror yang lebih tua. Jantan berdiri setinggi 1,4 meter atau sekitar 47. Tulangnya juga sangat kuat, menjadikannya cukup berat dengan perkiraan massa sekitar 180 kg atau 400 pon. Lebih berat dari burung hidup terbesar saat ini, burung unta. Itu juga merupakan predator darat terbesar yang diketahui dari lingkungannya, yang mengarah pada kesimpulan bahwa ia tidak diragukan lagi adalah predator puncak. Ahli paleontologi percaya bahwa burung ini akan menggunakan kaki cakarnya untuk menendang dan menebas mangsanya, melumpuhkan mereka sebelum akhirnya menghabisi korban dengan menusuk mereka menggunakan paruhnya yang besar dan tajam. Beberapa juga menyarankan bahwa burung ini terkadang memakan bangkai, suatu sifat yang mungkin dimiliki oleh semua anggota keluarga burung teror. Beberapa burung teror lainnya bahkan mencapai ukuran lebih besar dari pendahulu mereka.
Tiga raksasa paling terkenal dari kelompok ini adalah Titanis, Kelenken, dan Brontornis. Dua dari tiga ini juga merupakan yang terbesar di antara burung teror. Seperti kebanyakan anggota lainnya, mereka tinggal di Amerika, berkembang dari wilayah yang kini dikenal sebagai Argentina hingga Amerika Utara. Titanis, yang termuda dari ketiganya, juga yang terkecil, meskipun masih lebih tinggi dari sebagian besar burung lain. Spesimen terbesar mencapai tinggi sekitar 2 meter atau 6,6 kaki. Tidak seperti kebanyakan kerabatnya, burung ini hidup di tempat yang sekarang menjadi Amerika Serikat, termasuk negara bagian Texas, Florida, dan California. Ini menjadikan Titanis satu-satunya predator besar dari Amerika Selatan yang bermigrasi ke utara selama pertukaran Amerika Besar. Sebagai hasilnya, ia secara rutin berinteraksi dan bersaing dengan predator Amerika Utara seperti Smilodon dan beruang berwajah pendek. Namun, berkat ukurannya, diakini bahwa Titanis tidak diburu secara aktif oleh keduanya dan tetap menjadi predator puncak dalam ekosistemnya, yang terdiri dari hutan lebat dengan lebih dari 100 spesies yang diketahui. Meskipun mungkin tidak sedominan Kelenken atau Brontornis, yang bersaing untuk gelar burung teror terbesar yang pernah ada, diperkirakan bahwa Kelenken adalah yang tertinggi dalam keluarga ini, dengan tinggi mencapai 3 meter dan berat sekitar 250 kg, hampir seberat beruang grizzly jantan. Brontornis, di sisi lain, tidak setinggi itu, dengan orang dewasa mencapai sekitar 2,8 meter. Namun, ia kemungkinan lebih berat berkat tubuhnya yang lebih kekar, dengan berat individu berkisar antara 350 hingga 400 kg. Ini menjadikannya burung teror terberat dan burung karnivora terbesar sepanjang masa, serta burung terberat keempat dalam sejarah. Hanya ada satu masalah, meskipun mungkin merupakan burung teror atau bahkan karnivora, beberapa ahli paleontologi mempertanyakan kedua asumsi ini. Hal ini berdasarkan kurangnya sisa-sisa Brontornis serta struktur cakar kakinya, yang memiliki kemiripan dengan burung herbivora. Sampai lebih banyak fosil ditemukan, sulit untuk memastikan dengan pasti apakah Brontornis adalah burung teror predator atau bukan. Namun, beberapa peneliti menolak klaim ini dan mengutip fitur anatomi tertentu yang secara eksklusif ditemukan pada burung teror, seperti bentuk tulang belakang toraksnya. Karena itu, sebagian besar ahli masih menganggap Brontornis sebagai burung teror predator. Meskipun begitu, beratnya yang luar biasa besar membuatnya berbeda dari burung teror lainnya, termasuk Kelenken dan Titanis yang lebih lincah. Brontornis kemungkinan besar menghuni lanskap terbuka dibandingkan hutan dan lebih mengandalkan strategi penyergapan untuk menangkap mangsa, karena tidak dapat berlari secepat kerabatnya yang lebih kecil. Sebaliknya, Kelenken dan Titanis tampaknya merupakan pelari yang sangat cepat. Struktur kaki mereka yang mirip burung unta, dengan tulang paha pendek serta tulang tungkai bawah dan telapak kaki yang memanjang, menunjukkan bahwa mereka dapat berlari dengan kecepatan lebih dari 48 km/jam. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari manusia tercepat yang pernah tercatat, Usain Bolt. Kecepatan luar biasa ini memungkinkan mereka dengan mudah mengejar mangsa. Meskipun ukurannya besar, burung teror umumnya dianggap menghususkan diri pada mangsa kecil, seperti mamalia kecil dan reptil. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa burung teror terbesar mungkin juga mampu mengalahkan mangsa besar. Ide ini muncul dari penemuan dua jenis tengkorak dalam keluarga burung teror, jenis tengkorak kopine dan jenis tengkorak burung teror. Yang terakhir ini hanya ditemukan pada anggota terbesar dan memiliki struktur yang lebih kaku. Kekakuan ini menghasilkan kekuatan gigitan dan serangan paruh yang lebih tinggi, yang mengarah pada hipotesis bahwa burung teror raksasa mungkin mampu memburu mamalia besar. Selain paruh dan cakarnya yang mematikan, burung teror memiliki keunggulan lain yang membantu mereka menjadi predator dominan, indera mereka. Penglihatan dan pendengaran burung teror. Studi pada tengkorak dan otak burung teror menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak memiliki penglihatan setajam elang atau raja wali, mereka tetap memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka juga memiliki kemampuan penting untuk melihat dengan jelas baik di lingkungan yang sangat terang maupun gelap. Selain itu, telinga bagian dalam mereka berkembang sedemikian rupa sehingga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mendengar frekuensi rendah. Kemampuan ini memungkinkan mereka melacak dan menemukan mangsa.
Pendengaran mereka begitu tajam sehingga mereka dapat mendengar langkah kaki hewan kecil yang tersembunyi di semak belukar. Hal ini menjadikan burung teror lebih beradaptasi dengan lingkungan tropis yang lebih hangat dibandingkan dengan kondisi yang lebih dingin. Kombinasi perubahan iklim dan meningkatnya persaingan mungkin menjadi faktor utama yang menyebabkan kepunahan mereka. Meski demikian, bukti menunjukkan bahwa burung teror bertahan lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan. Beberapa spesies kecil dari kelompok ini masih hidup hingga sekitar 96.000 tahun yang lalu, jauh lebih lama dibandingkan perkiraan kepunahan awal mereka sekitar 1 juta tahun yang lalu. Bahkan, ada satu set fosil burung teror yang ditemukan dalam formasi geologi berusia 18.000 tahun. Jika benar, ini berarti bahwa burung teror hanya punah beberapa ribu tahun sebelum manusia tiba di Amerika Selatan. Kesimpulan sayangnya, ini berarti bahwa manusia tidak pernah menyaksikan langsung kehebatan burung teror. Namun, mungkin itu adalah hal yang baik, mengingat ukuran dan kemampuan berburu mereka yang luar biasa. Bagaimanapun, burung teror memiliki kesamaan dengan keluarga burung besar lain yang sudah punah, seperti Porus hachidae dan Gastornithidae. Tetapi itu adalah cerita lain untuk lain waktu.